Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laus kini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 13 Oktober sore. Sejumlah pelayat termasuk keluarga juga sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Beni. Terpantau juga para pejabat negara yang turut hadir ikut melayat, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah ada di sana. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Siska. Gita, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih, Siska. Selamat sore, Tribun News. Sampai bisa berada di Sentosa, tempat di mana jenazah dari almarhum Beni Laus yang disemayamkan. Sampai saat ini terpantau pelayat terus berdatangan. Tadi kami juga melihat ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut melakukan penghormatan terakhir di rumah duka tersebut. Sampai saat ini terpantau pelayat masih berdatangan dari sahabat maupun keluarga dan juga dari sejumlah pejabat. Terlihat juga tadi sejumlah tangan kita dari pejabat negara, di antaranya ada Kepala Staf Angkatan Darat, dari Majelis Menteri, dan juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, juga terlihat ada di depan unit C, tempat di mana jenazah almarhum Beni Laus mungkin akan disemayamkan. Demikian sesuatu. Oke, Gita, selain itu ada juga Muldoko, apakah ada informasi terkait dengan pejabat ataupun elit politik yang akan melayat? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti pejabat atau elit politik yang nantinya akan datang ke sini. Yang demikian terlihat juga ada beberapa karangan bunga tadi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga ada Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sekitar lokasi ruangan persemayam. Baik, Gita, apakah ada informasi mengenai acara ataupun prosesi di Beni Laus? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai sahabat dari almarhum Beni Laus, dan rencananya di mana sebelum nantinya akan diberikan. Namun demikian, Cil tadi keluarga masih mempertimbangkan di mana nantinya Beni akan disemayamkan. Dari Cil juga menyampaikan tadi keluarga juga akan datang Amerika Serikat, salah satu anaknya dari almarhum Beni Laus akan tiba besok, dan juga sementara itu kedua lain yang sudah berada di Jakarta. Baik, sebagaimana diketahui bahwa istri Beni Laus juga turut mendampingi sang suami hingga ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini mengingat dirinya juga ikut menjadi korban dari terbakarnya speedboat? Ya, tadi kami juga sempat mengatakan terkait dengan kondisi hari istri Beni saya bahwa kondisi Shirley saat ini stabil, dia juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kita menjalani perawatan intensif karena saat ini Shirley memiliki luka bakar di bagian kaki kanannya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam kejadian itu Shirley sempat bercerita kepada Cul bahwa pada saat kejadian Shirley berada di kamar lantai 1 di speedboat tersebut, yakni dia sedang melakukan hijab begitu, kemudian tiba-tiba saja terjadi kejadian atau ledakan di speedboat. Nah, karena posisinya di lantai 1 itu, Shirley diminta untuk dievakuasi meskipun tetap
harus memerintah proses evakuasi yang dan juga di perairan dan juga api yang terbakar di struktur tersebut. Luka yang dialami oleh Serdi itu sendiri, menurut informasi dari itu didapatkan ketika dalam proses evakuasi tersebut akhirnya sempat tersambar oleh api. Demikian rekan. Baik, terima kasih Gita Irawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari sahabat Benny Laos. Oh iya. Nanti setengah jam. Jadi warga melihat kronologi, terus kemudian ada kejanggalan juga ini terlepas dari musibah, Pak, mungkin ada tanggapan lain dari Pak Polres. Pertama-tama saya cuma larangkan sahabat sangat dekat dengan almarhum Laos. Ini sekaligus juga mewakili keluarga yang sedang berduka. Saya baru saja dari Lubuk Banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Suanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba. Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak. Kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapikan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Ya. Tadi ada ditanyakan mengenai kejadian ledakan, itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Tahu di mata para sahabatnya seperti apa sosoknya? Denny orangnya sangat lain, sangat hidup. Sebagai sahabat dia paling suka turun membantu kawan. Orangnya ceria, orangnya periang, banyak sekali temannya. Salah satu sahabat yang paling barangkali unik adalah beliau. Ya, sangat suka dengan rakyat kecil. Beliau maju gubernur juga, sebenarnya sahabat-sahabat semua bilang, lu cari apa lagi Ben? Semua sudah ada, hidup juga bagus, usaha juga maju, segala macam ya. Tapi ternyata dia memilih jalan mengabdi dan pilihan jalan itu menghantarkan dia kepada tragedi yang terjadi kemarin. Dan ini tragedi yang tikungan tajam sejarah dari kehidupan keluarga yang saat ini dihadapi. Musibah ini sangat berat untuk keluarga. Putra yang tertua on the way dari Amerika, Edward, insya Allah besok pagi baru tiba. Dua anak yang lain ada di sini, tapi mungkin tidak memungkinkan ditemui. Sangat-sangat bersedih kehilangan papa terduga. Kemudian insya Allah kami akan di sini menerima para sahabat Retolan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.